wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Salsabila dengan NPM AB 2020101002. Baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan rangkuman dari pertemuan 10 hingga pertemuan 11 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan resum pertemuan 10 tentang tahapan dan tanggapan keputusan. Tanggapan keputusan terbagi menjadi dua. Ada tanggapan keputusan atau keputusan terprogram, dan yang kedua ada keputusan tidak terprogram. Baik, keputusan yang pertama ada keputusan terprogram, keputusan yang dapat dispesifikasikan sebelumnya sebagai seperangkat aturan atau prosedur keputusan. Keputusan tertutup, delegasi. Nah, selanjutnya ada yang kedua, keputusan tidak terprogram, keputusan yang terjadi hanya satu kali atau berubah setiap saat diperlukan. Keputusan terbuka, tidak didelegasi. Selanjutnya ada kriteria pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan model normatif. Kriterianya pemaksimalan dari alternatif. Yang kedua, pengambilan keputusan model deskriptif. Kriterianya adalah pemuasan dari alternatif yang ada. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari pemaparan resum pertemuan 10. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan resum pertemuan 11 tentang model pengambilan keputusan dan keperlakuan. Model pengambilan keputusan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada model rasional. Model rasional mengasumsikan 4 hal. Yang pertama, pengambilan keputusan bersikap rasional. Yang kedua, memiliki pengetahuan dan informasi yang luas dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, mampu menghitung probabilitas kesuksesan masing-masing alternatif. Dan yang keempat, sistem preferensi yang konsisten dalam memilih alternatif terbaik. Selanjutnya ada 8 tahapan mental dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali masalah. Yang kedua, identifikasi tujuan pengambilan keputusan. Yang ketiga, identifikasi data dan analisis situasi. Yang keempat, mengembangkan alternatif. Yang kelima, memilih alternatif terbaik. Yang keenam, mengimplementasikan keputusan. Yang ketujuh, pengambilan umpan balik atas hasil keputusan. Dan yang terakhir, revisi keputusan bila diperlukan. Menurut Syahari dan kawan-kawan 1972, tidak mempedulikan hubungan keteraturan di antara masalah yang terjadi, solusi yang ada, pelaku, dan alternatif, namun menjelaskan bahwa pengambilan keputusan bersifat acak. Selanjutnya ada model transenden. Sistem ini itu dapat disimpulkan bahwa seorang pengambil keputusan melakukan pengembangan alternatif dalam keterbatasan dirinya dan menyerahkan keputusan atas alternatif yang ada pada kekuatan supranatural yang lebih tinggi atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya ada model intuitif. Model intuitif ini kebalikan dari model rasional. Nah, model ini berlaku hukum ketidakterbatasan di luar rasionalis. Model ini menekankan pada pengetahuan subconscious yang dimiliki manusia. Jawaban yang diberikan oleh lubuk hati bukanlah dalam bentuk jawaban yang disadari, melainkan jawaban yang tiba-tiba saja datang sebagai sebuah pengalaman. Penerapan model keperilakuan pengambilan keputusan dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama, ada perancang pada pertimbangan keperlakuan. Yang kedua, sistem informasi manajemen rasionalitas. Pengambilan keputusan menghindarkan ketidakpastian. Yang ketiga, pengambilan keputusan dipengaruhi oleh gaya individu dalam memecahkan sebuah persoalan. Dan selanjutnya ada relevansi metode keputusan pada perancangan sistem informasi manajemen. Yang pertama, perangkat metode antara alternatif bagian dari sistem informasi. Selanjutnya, sebagian yang menggunakan secara otomatis. Dan yang ketiga, sebagian lagi disediakan alternatif minimal 2 atau lebih. Dan yang terakhir, yang keempat, sistem informasi manajemen harus mendukung pengambilan keputusan dalam mencari teknik terbaik. Model keperilakuan pada pengambilan keputusan keorganisasian.
Pertama, pemecahan semu pada konflik. Metodenya adalah resolusi konflik, yaitu rasionalitas lokal, aturan keputusan tingkat yang dapat diterima dan perhatian berurutan terhadap tujuan. Yang kedua, penghindaran ketidakpastian. Metodenya untuk menghindari adalah daur, umpan, balik, dan reaksi jangka pendek serta pengaturan lingkungan. Selanjutnya yang ketiga, pencarian problemistik. Pencarian secara lokal dan pencarian di bidang keorganisasian yang lemah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari pemaparan resume pertemuan 10 dan pertemuan 11 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan 11 kurang dan lebih